Pada bulan Desember 2019, otoritas Cina mengumumkan kepada dunia bahwa terdapat virus yang menyebar kepada komunitas mereka. Nah, di bulan selanjutnya, virus tersebut menyebar ke negara-negara lain dengan kasus yang bertambah berkali-kali lipat per hari. Nah, virus ini adalah SARS-CoV-2 yang menyebabkan penyakit COVID-19 dan orang-orang menyebutnya coronavirus. Lalu apa yang terjadi sebenarnya ketika virus ini menginfeksi manusia? Virus hanyalah sebuah kapsul yang melindungi materi genetik dan beberapa protein. Dan bisa dibilang mereka bukanlah makhluk hidup. Virus corona bisa menyebar melalui permukaan benda, tetapi tidak diketahui berapa lama mereka bisa hidup di sana. Cara utama penyebarannya diperkirakan melalui ketika seseorang batuk. Atau ketika kamu menyentuh seseorang yang sakit, kemudian menyentuh wajah, misalnya menggosokkan mata atau hidung. Virusnya memulai perjalanannya dari sini dan mencari tumpangan untuk bergerak jauh ke dalam tubuh. Tujuannya ke arah pencernaan, limfa, ataupun paru-paru, yang mana dapat menyebabkan efek yang cukup fatal. Meski sedikit saja, virus corona dapat menyebabkan situasi yang gawat. Paru-paru dikelilingi oleh miliaran sel epitel, merupakan sel terluar dari tubuhmu untuk melapisi organ dalammu. Virus corona terhubung dengan reseptor spesifik pada membran korban untuk menyuntikkan materi genetiknya. Selnya tidak sadar dengan apa yang terjadi. Menjalankan perintah baru yang sangat simpel, hanya mengkopi dan merakit ulang. Selnya akan penuh dengan salinan virus aslinya, hingga mencapai titik kritis dan menerima perintah untuk meledak. Selnya hancur menyebarkan virus baru dan bersiap untuk menyerang sel lebih banyak. Kemudian jumlah sel yang terinfeksi naik tajam. Setelah 10 hari, jutaan sel tubuh terinfeksi dan miliaran virus telah membanjiri paru-paru. Virusnya masih belum mengakibatkan dampak berlebih, tapi ia akan meluncurkan serangan nyata padamu, yaitu kekebalan tubuhmu. Kekebalan tubuh yang melindungi tubuhmu sebenarnya dapat membahayakanmu dan butuh regulasi yang sangat ketat. Dan sejak sel imun bergerak menuju paru-paru untuk menyerang virus, corona juga menginfeksi sebagian dari sel imun dan menyebabkan kebingungan. Sel tidak memiliki telinga dan mata, sehingga mereka berkomunikasi dengan sinyal kimia bernama sikotin. Hampir setiap reaksi imun penting dikontrol oleh itu. Corona membuat sel yang terinfeksi untuk bereaksi berlebihan. Intinya, ini dapat menyebabkan kekacauan dalam sistem imun. Dua jenis sel yang menghancurkan pertama ialah neutrofil, yang mana sangat hebat dalam membunuh patogen termasuk sel sehat. Begitu mereka datang bergerombol, mereka mulai mengeluarkan enzim. Jenis sel lain yang juga penting adalah sel T pembunuh. Biasanya memerintahkan sel terinfeksi untuk menghancurkan diri terkontrol. Sama bingungnya, mereka juga memerintahkan sel sehat untuk melakukan bunuh diri. Semakin banyak sel imun datang, maka semakin banyak kerusakan. Dan otomatis lebih banyak jaringan sehat paru-paru yang dibunuh. Ini bisa sangat buruk, yang dapat menyebabkan kerusakan permanen, yang dapat menyebabkan cacat jangka panjang. Virus corona sering dibandingkan dengan virus flu, padahal virus corona lebih berbahaya. Virus corona lebih cepat menyebar dan menular daripada virus flu. Nah, oleh karena itu, kita harus lebih sering mencuci tangan agar terhindar dari virus corona. Selain itu, kita juga harus saling menjaga jarak atau physical distancing. Dengan kita tetap di rumah, kita bisa melindungi mereka yang ada di luar sana, seperti polisi, dokter, dan juga kasir. Bahkan sekarang juga pemerintah telah menghentikan penerbangan antar negara untuk meminimalisir penyebaran virus corona. Dan berikut ini adalah video himbauan dari Kementerian Kesehatan. Tanpa disadari, virus dapat menyebar di sekitar kita melalui hal yang dilakukan sehari-hari. Virus tersebut dapat menular secara berantai, mulai dari satu orang ke orang yang lain, lalu ke orang lainnya lagi, hingga dapat menular ke banyak orang.
Kita dapat mencegah penyebaran virus. Tutup hidung dan mulut ketika batuk atau bersin. Buang tisu bekas pakai ke tempat sampah tertutup. Cuci tangan pakai sabun sesering mungkin. Semakin banyak yang mencegah, semakin banyak yang terlindungi.